Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Nur Aini dengan NIM 214033135. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi dengan selaku dosen pengampu Ibu Sri Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang. Untuk mengetahui materi tersebut lebih lanjut, maka simak video berikut ini ya. Di sini saya akan membahas tentang memahami budaya organisasi. Yang pertama ini adalah pengertian budaya perusahaan. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan atau beliefs, asumsi-asumsi atau assumption, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya dianut bersama oleh para anggota organisasi atau karyawan sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi atau perusahaan. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Apalagi bila ia sebagai orang baru, supaya dapat diterima oleh lingkungan tempat bekerja, ia berusaha mempelajari apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan, apa yang baik dan apa yang buruk, dan apa yang benar dan apa yang salah, dan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tempat bekerja itu. Jadi, budaya organisasi mensosialisasikan dan menginternalisasi pada para anggota organisasi budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, yang lemah atau negatif menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Menurut Miller tahun 1984, ada beberapa butir nilai-nilai primer yang seharusnya ada pada tiap-tiap perusahaan yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi budaya organisasi yang positif dan akan mengakibatkan efektivitas, inovasi, loyalitas, dan produktivitas. 8 butir nilai-nilai budaya itu ia sebut sebagai asas-asas, yaitu asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas kesatuan, asas empiris, asas keakraban, dan asas integritas. Selanjutnya, yang kedua ini ada terbentuknya budaya perusahaan. Proses pembentukan budaya pada awalnya didahului oleh pembentukan kelompok-kelompok kecil. Untuk mengatur prosesnya demikian, langkah-langkahnya yang pertama ini ada pendiri suatu organisasi mempunyai gagasan untuk membuat suatu organisasi. Yang kedua, pendiri mengumpulkan satu atau lebih orang lain untuk membentuk kelompok inti dan setuju dengan pendiri tentang tujuan dan visi bersama, serta yakin ide itu bagus dan dapat diimplementasikan dengan investasi waktu, uang, dan sumber daya serta risiko lainnya. Yang ketiga, kelompok pendiri memulai kegiatan untuk mengatur pembentukan organisasi dengan mengumpulkan sumber daya
mencari mitra, memutuskan di mana bekerja. Kemudian, anggota organisasi lainnya akan bergabung dan mulai membangun cerita bersama. Jika kelompok tetap stabil dan memiliki pengalaman belajar bersama yang relevan, hal ini pada dasarnya adalah lingkungan yang mempengaruhi kelompok dan bagaimana mereka harus bertindak untuk bertahan hidup dan berkembang. Sekian, tidak mendorong para pemimpin untuk secara sadar mempersiapkan diri untuk mengajar kelompok-kelompok baru yang bagaimana memahami berpikir dan merasakan bahkan hal itu didasari oleh semangat berusaha. Manajer memikirkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Para pendiri organisasi cenderung memiliki teori yang jelas tentang cara kerja kelompok dan cenderung memilih mitra dan bawahan yang dianggap serasi dan cocok dengan mereka. Para pendiri cenderung sudah memiliki teori perilaku, jadi ini dengan cepat dipraktikkan. Jika asumsi yang ada ternyata salah, kelompok itu dengan cepat gagal di awal sejarahnya. Jika asumsi terbukti benar, mereka menciptakan organisasi yang kuat di mana budaya mereka mencerminkan asumsi asli, dan ketika lingkungan berubah dan asumsi menjadi salah dan benar, organisasi perlu menemukan cara untuk membuat perbedaan dalam budaya mereka. Menurut Kotter dan Hesketh, ide proses pembentukan budaya organisasi bisa datang dari mana saja, dari bawah atau dari atas, tergantung individu atau kelompok yang ada di dalam organisasi. Namun, di sebuah organisasi, ide sering dikaitkan dengan visi, strategi bisnis, filosofi atau pendiri atau pemimpin awal yang mengungkapkannya sebagai ketiganya. Kotter dan Hesketh juga menemukan bahwa budaya organisasi yang diciptakan oleh atasan diimplementasikan dalam visi atau filosofi atau strategi organisasi. Selanjutnya, visi dan strategi diimplementasikan oleh anggota organisasi untuk menjadi anggota baru organisasi terkait dengan perilakunya, dan Dannat secara eksplisit menasihatkan para manajer atau anggota senior kelompok organisasi mengkomunikasikan nilai-nilai pokok mereka terus-menerus dalam percakapan sehari-hari atau melalui ritual dan percakapan khusus. Yang ketiga ini ada fungsi dan dinamika budaya organisasi. Robbins dalam Sutrisno tahun 2010 menyatakan bahwa dilihat dari fungsinya, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, budaya memiliki peran yang membedakan, artinya budaya organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kedua, budaya organisasi membawa rasa identitas kepada anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi memfasilitasi tumbuhnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi individu. Keempat, budaya organisasi meningkatkan stabilitas sistem sosial. Sutrisno tahun 2010 menyatakan bahwa fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota dalam mencapai tujuan organisasi, berupa ketentuan atau nilai-nilai yang harus diucapkan dan dijalankan oleh pegawai. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai kontrol atas perilaku karyawan. Edison menyebutkan bahwa terdapat 4 fungsi budaya organisasi, yaitu yang pertama memberikan nuansa yang membedakannya dengan organisasi lain dan kesan tersendiri sehingga memberikan citra positif bagi organisasi atau perusahaan di mata masyarakat atau pelanggan. Yang kedua, memiliki simbol dan nilai-nilai yang menjadi kebanggaan para anggota di dalamnya. Yang ketiga, membimbing perilaku anggotanya ke arah berpikir konstruktif, memberikan kontribusi positif, dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat ini ada membangun kerjasama tim yang solid dan rasa kebersamaan yang tinggi antara anggota. Budaya organisasi sebagaimana fungsinya seperti yang kita ketahui merupakan faktor penting sebagai penentu sukses atau tidaknya suatu perusahaan di masa yang akan datang, karena dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berfungsi sebagai jiwa organisasi karena disitulah terdapat misi dan visi.
Organisasi yang jika dihayati oleh seluruh anggota organisasi akan menjadi kekuatan bagi organisasi untuk bersaing atau berkompeten. Sementara itu, Edison tahun 2016 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah hasil dari proses peleburan budaya dan gaya perilaku setiap individu yang sebelumnya dibawa ke dalam seperangkat norma dan filosofi baru yang memiliki energi dan kebanggaan kelompok dalam menghadapi sesuatu dan tujuan tertentu. Dan di sisi lain, Robbins dalam Edison tahun 2016 menyatakan bahwa budaya organisasi meliputi cara bertindak, nilai-nilai yang dijadikan dasar tindakan, upaya pimpinan untuk memperlakukan bawahan hingga upaya memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan organisasi. Bagaimana suatu organisasi mencapai tujuan organisasinya sangat bergantung pada dinamika organisasi tersebut. Mengingat dinamika internal atau pengembangan peran dan tuntutan mengembangkan lingkungan eksternal, contohnya rumah sakit dihadapkan pada upaya penyesuaian diri untuk merespon dinamika eksternal dan integrasi potensi internal dalam melakukan tugas yang semakin kompleks. Upaya ini harus dilakukan jika organisasi hal ini untuk menjaga kinerjanya, contohnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mendapatkan dana yang cukup untuk kelangsungan hidup organisasi. Karena itu tidak bisa mengabaikan sumber daya manusia yang dimilikinya, termasuk perhatian pada kepuasan kerja. Mengabaikannya dapat berdampak pada kinerja organisasi, ini juga dapat berdampak serius pada kualitas layanan kesehatan. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah menciptakan budaya organisasi yang etis. Budaya organisasi sangatlah penting untuk dipahami karena budaya organisasi dapat mempengaruhi cara orang dalam berperilaku dan harus menjadi patokan dalam setiap program pengembangan organisasi dan kebijakan yang diambil. Hal ini terkait dengan bagaimana budaya itu mempengaruhi organisasi dan bagaimana suatu budaya dapat dikelola oleh organisasi. Budaya organisasi yang etis adalah budaya yang mentolerir resiko rendah sampai sedang dalam agresif dan berfokus pada sarana dan juga hasil. Budaya organisasi yang kuat akan berpengaruh besar terhadap karyawan dibanding budaya yang lemah. Budaya itu seharusnya memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap perilaku karyawan. Yang dapat dilakukan manajemen untuk menciptakan budaya yang lebih etis, yaitu dengan melakukan sebagai berikut. Yang pertama, model peran yang visible. Karyawan akan melihat sikap dan perilaku manajemen puncak atau top manajemen sebagai acuan atau landasan standar untuk menentukan perilaku dan tindakan-tindakan yang semestinya diambil. Yang kedua, komunikasi harapan etis. Ambiguitas etika dapat diminimalisir dengan menciptakan dan mengkomunikasikan kode etik organisasi. Yang ketiga, pelatihan etis. Pelatihan etis digunakan untuk memperkuat standar, tuntutan organisasi, menjelaskan praktik yang diperbolehkan dan yang tidak, dan menangani dilema etika yang mungkin muncul. Budaya organisasi mempunyai contoh seperti yang terjadi di setiap perusahaan yang muncul berdasarkan perjalanan hidup para pegawai perusahaan. Tapi pada umumnya budaya organisasi terletak pada pendiri perusahaan itu sendiri berperan penting karena merekalah yang mengambil keputusan dan memberi arah strategi organisasi yang biasanya disebut juga budaya organisasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni yang pertama ini lingkungan usaha, di mana suatu perusahaan akan beroperasi dan menentukan langkah apa yang harus diambilnya. Yang kedua ini adanya nilai-nilai konsep dasar dan keyakinan perusahaan untuk memberikan reward kepada karyawan pada saat-saat tertentu. Yang ketiga ini adanya jaringan yang dimiliki setiap perusahaan yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya, semoga materinya bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.